Ya, pemirsa, beberapa hari jelang putusan MK, ribuan massa gabungan dari mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan hasil pemilu 2024 di Patung Kuda kawasan Monas. Mereka menolak intervensi politik terhadap hakim MK. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk tidak terprovokasi dan membatalkan semua aksi di MK yang rencananya akan digelar pada hari ini. Ada 3 tuntutan penting pada aksi unjuk rasa kemarin. Pertama, menolak intervensi politik terhadap hakim MK. Kedua, mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal ratusan juta suara rakyat Indonesia. Dan ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para peserta membuat aksi teatrikal dengan memperagakan beberapa orang menggunakan topeng bergambar wajah Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, tengah membawa rantai yang mengikat leher 2 orang pria bertopeng wajah Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat. Sebelumnya, kelompok relawan Prabowo Gibran mengklaim akan ada 100.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan menggelar aksi damai mengawal putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024 di depan gedung Mahkamah Konstitusi hari ini, Jumat 19 April. Komandan relawan Prabowo Gibran, Haris Rusli Moti, mengungkapkan aksi yang akan digelar merupakan respons atas berbagai tuduhan penghinaan dan pelecehan kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran atas tuduhan memilih pasangan 02 karena bantuan sosial. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, pelecehan yang ditujukan kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo dan Gibran karena disuap dengan bantuan sosial. Menanggapi rencana aksi yang akan digelar pendukungnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan dan tidak melakukan aksi apapun di depan Mahkamah Konstitusi dalam merespon berbagai tuduhan yang terjadi dalam sidang sengketa pemilu 2024. Prabowo meminta kepada pemilih, pendukung, maupun relawan Prabowo Gibran untuk tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Sebelumnya, sejumlah tokoh termasuk Presiden kelima Republik Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Merespon fenomena sahabat pengadilan itu, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai amicus curiae yang disampaikan Megawati Soekarno Putri dapat dianggap mewakili kegelisahan masyarakat dan alarm demokrasi yang kini tengah berada di persimpangan jalan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap MK bisa memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres untuk lebih adil. Inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan Pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Saya kira momentum yang luar biasa MK untuk 30 April maupun memperingati apa yang pernah dilakukan di sini. Istilah dari
kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian, dan penistaan-penistaan kebenaran tidak rasanya inilah momentum untuk mengembalikan arwah MK. Jadi saya secara pribadi saya kira itu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Ini kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Di sisi lain, Menteri Investasi sekaligus anggota TKN Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia menyerahkan putusan sengketa Pilpres pada Hakim MK. Bahlil tak khawatir dengan banyaknya tokoh termasuk Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ia meyakini MK tak akan menganulir hasil Pilpres dengan lebih dari 91 juta penduduk Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran. Hasil sengketa MK gimana melihatnya Pak? Ya saya melihat serahkan aja kepada hakim, proses persidangan sudah berjalan. Tapi saya punya keyakinan bahwa hakim kan mempunyai independensi yang kuat. Ya, kita serahkan aja. Dan saya punya keyakinan lah, insya Allah Pak Prabowo sama Mas Gibran menang. Ya. Masih optimis Masa 91 juta lebih penduduk Indonesia yang sudah memilih dianulir hanya karena dengan apa tadi? Amicus curiae. Amicus curiae itu. Senada dengan Bahlil, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Sylvester Matutina meyakini MK akan memutuskan sesuai fakta-fakta yang telah dihadirkan di persidangan. TKN Prabowo Gibran menghargai proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan lebih lanjut, ia meyakini MK akan menolak gugatan kubu Paslon 01 dan 03 karena pihaknya mengklaim tidak melakukan kecurangan. Apa yang terjadi di MK ini adalah suatu hiburan, ya kan, suatu yang baik-baik saja. Itu satu pembelajaran mengenai hukum dan politik yang bagus buat bangsa kita. Jadi kita nggak cemas karena kita dari awal memang tidak pernah melakukan kecurangan. Karena kami berprinsip di TKN Prabowo Gibran 02, apabila kami melakukan kecurangan, kami akan melakukan dosa yang besar dan pembelajaran politik yang tidak baik buat anak cucu kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.